Dikarenakan di SLB sendiri itu memang sudah dari awal berfokus pada peserta didik, berfokus pada kemampuan dari peserta didik, sehingga kita memang mengembangkan dari setiap hal-hal kecil atau kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik melalui asesmen, lalu penyusunan program pembelajaran individual yang pada akhirnya menyusun rancangan pembelajaran yang disesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Jadi ketika kami sebagai guru SLB menyusun perencanaan pembelajaran itu dibagi-bagi sesuai dengan peserta didiknya. Misalkan kelas saya memiliki 3 peserta didik, memang cukup kecil ya Bapak Ibu sekalian di SLB, nggak ada yang pegang satu kelasnya 30 orang gitu. Jadi kalau secara regulasi ya Bapak Ibu, kelas di SLB itu paling banyak maksimal pegang 7 kalau tidak salah ya. Itu juga hasil pembaruan dari tahun 2023 kalau nggak salah. Hal itu dikarenakan kami sebagai guru menyiapkan media ajar, menyiapkan program pembelajaran yang berbeda-beda setiap peserta didiknya. Misalkan dalam pembelajaran matematika, peserta didik yang pertama itu belum bisa berhitung, tapi yang kedua sudah bisa berhitung, bahkan yang ketiga sudah bisa kali-kalian. Nah, kami sebagai guru menyiapkan 3 asesmen juga, 3 asesmen formatif. Yang pertama mulai dari membilang, yang kedua mulai dari menghitung, dan yang ketiga perkalian. Nah, itu kami kolaborasikan antara peserta didik satu dan yang lainnya dalam satu program pembelajaran yang sama. Maka dari itu, kalau misalkan mengenai dampak hasil pada peserta didik di SLB itu tidak terlalu berbeda jauh dalam penggunaan pembelajaran mendalam, kurikulum merdeka, atau bahkan kurikulum 13, atau bahkan yang sebelum-sebelumnya KTSP. Karena memang pada dasarnya SLB sudah menyiapkan semua itu dalam kurikulum yang serinci mungkin bagi peserta didiknya. Jadi kalau misalkan bagi saya, terutama pada pengalaman pelatihan kali ini, justru yang menitik beratkan signifikansi atau dampak tersebut yaitu pada guru-gurunya. Kalau misalkan dari kurikulum-kurikulum sebelumnya, guru-guru itu sulit untuk memahami bagaimana sih kerangka berpikir dari sebuah perencanaan pembelajaran. Nah, alhamdulillahnya dengan adanya pembelajaran mendalam ini, kami menyampaikan pada guru-guru yang lainnya dalam pengimbasan dan juga kegiatan-kegiatan non formal, berdiskusi dengan guru-guru lainnya, lumayan mudah untuk memberikan implementasi atau contoh implementasi dari pembelajaran mendalam seharusnya seperti apa dan sebagainya. Dan ternyata hasil yang diberikan oleh guru-guru lainnya atau feedback dari guru-guru lainnya, ternyata mereka hanya kebingungan dengan istilah baru. Karena di SLB memang sudah dari awal, dari sebelum-sebelumnya, dari kurikulum yang lama pun memang sudah seperti ini pembelajarannya. Jadi karena kaget, oh ini istilah baru ternyata gitu. Hanya seperti itu mungkin Bu untuk dampak yang saya rasakan terutama ya di ranah-ranah SLB. Terima kasih Bu. Iya, jawabannya luar biasa, dan memang